Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Arta Kusuma dari kampus Perbanas Jakarta, jurusan S1 Manajemen tahun angkatan 2018 dengan NIM 18120000007. Tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Stefanus Sadana. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen karir itu apa sih, yang bersangkutan dengan bab 10. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang manajemen karir, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan apa sih karir itu sebenarnya. Para pakar lebih sering mendefinisikan karir sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final, sehingga akibatnya terdapat bermacam-macam definisi mengenai karir. Namun, karir secara garis besar diartikan sebagai perjalanan pekerjaan seorang pegawai di dalam organisasi, di mana perjalanan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi dengan organisasi tersebut. Oke, itu penjelasan singkat tentang karir itu apa sih. Nah, selanjutnya saya akan memasuki materi tentang manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi kegiatan perencanaan karir, pengembangan, dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak, termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Dalam implementasinya, manajemen karir antar organisasi bisa berkelainan. Ada manajemen yang kaku, otoriter, tersentralisir, tertutup, dan tidak demokratis. Ada juga manajemen karir yang cenderung terbuka, partisipatif, dan juga demokratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari manajemen karir itu. Yang pertama, untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan. Kedua, membuktikan kesejahteraan dari karyawan. Dan ketiga, membantu karyawan dalam mengidentifikasi potensi atau skill yang ia punya. Dan keempat, menjalin hubungan yang erat antara karyawan dan perusahaan. Yang kelima, bukti untuk tanggung jawab sosial. Yang keenam, memperkuat pelaksanaan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat juga dari manajemen karir. Yang pertama, mengembangkan kualitas kinerja karyawan dan memahami manfaat dari membangun kerjasama dengan perusahaan. Kedua, meningkatkan moral karyawan untuk proses pengaplikasian karir mereka di suatu organisasi atau perusahaan. Ketiga, mengidentifikasikan keterampilan, minat, dan tujuan karir karyawan. Keempat, memperluas wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen dan kepuasan karyawan. Kelima, menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar di perusahaan secara terus-menerus. Yang keenam, meraih hasil dari kinerja karyawan dengan memberikan beberapa fasilitas untuk mendukung proses kerja mereka. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam mengelola manajemen karir. Yang pertama itu yang pasti kita masuk ke tahapan perekrutan karyawan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah ada tahap penempatan. Ketiga, setelah ditetapkannya penempatan suatu karyawan di dalam suatu organisasi, ada baiknya untuk mengelola karir karyawan tersebut di organisasinya adalah diadakannya tahap pelatihan dan pengembangan kemampuan dari karyawan tersebut. Dan yang terakhir yang berupa tahap pemberhentian yang dilakukan oleh berbagai alasan yang berbeda. Lalu kita masuk ke penjelasan terakhir tentang proses manajemen karir itu sendiri dalam perusahaan, di mana ada 6 proses dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah pemetaan. Proses pemetaan dalam hal ini bertujuan untuk memahami kekuatan, kekurangan, dan potensi karyawan yang sebenarnya. Namun sebelum Anda melakukan proses ini, karyawan juga harus memahami situasi dan juga tujuan mereka bekerja dalam suatu perusahaan. Kedua, perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan perusahaan dan manfaat yang akan didapatkan. Proses ini akan memungkinkan karyawan untuk menerima asumsi, kritik, dan saran dari orang lain dan menentukan langkah selanjutnya. Ketiga, eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, seorang karyawan menyampaikan dan mencoba sendiri ide yang sudah mereka rencanakan.
Keberhasilan suatu ide dapat diraih dengan menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang keempat, menunjukkan kompetensi. Setiap karyawan harus memastikan bahwa CV mereka menunjukkan kapabilitas dan kapasitas. Mereka juga harus bisa menentukan tujuan dan target dalam mencari kerja atau pergeseran karir dengan memperhatikan setiap kendala yang akan dihadapi. Yang kelima, memandu karyawan baru. Pemahaman akan budaya, kultur, fokus, dan tujuan perusahaan sangatlah penting pada 100 hari pertama kerja. Dalam hal ini, senior dalam perusahaan bisa menjadi peran yang akan membimbing karyawan baru. Dan yang terakhir ada reviewing. Proses ini akan berguna untuk memberikan saran kepada karyawan dan juga membantu dalam mengarahkan tujuan dari karir karyawan tersebut. Sekian video penjelasan singkat saya tentang manajemen karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya, jaya.